Ada yang ingin tanyakan Pak Agung? Oh, iya. Sebelumnya mohon maaf, saya izin bertanya terkait yang tadi pengisian pegawai dan pengelola. Kalau UMKM-nya di sini yang didampingkan adalah petani. Seorang petani yang ibaratnya pegawainya itu juga buruh tani. Yang pertama itu, untuk gaji per bulannya bagaimana. Terus yang kedua, di bidang pengelola, pengelolanya itu adalah pemilik daripada pertanian itu sendiri. Dan pengelolanya itu ibaratnya menerima labanya kan sesuai dari hasil panennya dia. Nah itu nanti gaji per bulannya bagaimana? Terima kasih. Ya, kalau misalnya untuk gaji pegawai dihitungnya tetap rata-rata, Pak. Jadi misalnya untuk buruh ya, untuk yang buruh tani tadi dibayarnya per apa dia? Biasanya dibayarnya kan per hari ya. Nah, kalau biayanya dibayar per hari, maka nanti dikalikan hari kerjanya itu per bulan berapa? Misalnya dikali 30. Itu nanti dikalikan aja 30, maka itu nanti jatuh biaya untuk pegawainya per bulan. Tetap hitungannya adalah per bulan ya. Tapi kalau hitungannya adalah misalnya tidak tiap bulan, misalnya per 3 bulan sekali, maka dihitung rata-rata per 3 bulan itu jadi rata-rata per bulan, Pak. Gitu ya. Jadi misalnya dihitung dia digaji tiap 3 bulan sekali gitu, maka dibagi 3, maka rata-rata jatuhnya per bulan berapa? Gitu ya. Nah, kalau untuk pengelola itu tetap harus dihitung gajinya, Pak. Nah, ini yang memang salah satu kelemahan UMKM kita. Ya, jadi si pengelola, pemilik itu karena merasa dia memiliki usaha itu, maka dia tidak digaji. Ya, jadi ini nanti Bapak Ibu sebagai pendamping itu bisa menyarankan kepada UMKM dampingannya, Anda sebagai pengelola, sebagai pemilik itu tetap harus digaji juga, gitu. Jangan ngambil dari laba. Gitu ya. Jadi tetap diperhitungkan aja sebagai gaji, masukin ke situ, dihitung aja rata-rata. Misalnya tiap bulan dia ngambil berapa sih per bulannya gitu ya. Ya tanya aja tiap bulan berapa sih ngambilnya uangnya dari usaha ini. Misalnya taruhlah per bulan rata-rata 5 juta, ya udah masukin aja 5 juta. Gitu. Itu Pak Agung. Baik, Pak Arif, terima kasih. Ya. Oke, Bu Balkis, silakan Bu Balkis. Ya, selamat siang Pak Arif. Saya Siang. mau tanya, ini saya kan sebagai pendamping PPH juga di daerah Bogor. Terus juga ada kebetulan tuh pelaku usaha di sini tuh yang produksinya tuh jadi macam-macam produknya. Misalkan produk roti itu dia macam-macam produk rotinya, jenis produknya. Terus kalau misalkan ada juga yang misalkan jualannya sambal, terus jualannya bumbu, terus jualannya kue-kue juga. Nah, itu dalam perhitungan HPP-nya bagaimana ya? Pertama dari omsetnya dulu. Omsetnya itu kalau misalnya nggak terlalu banyak, dirinci aja, Bu. Tapi kalau misalnya produknya banyak, dikelompokkan. Misalnya roti coklat, banyak tipenya tuh. Jadiin satu tipe roti coklat, omsetnya berapa rata-rata. Terus kemudian ada misalnya ada roti, terus ada misalnya ada brownies. Maka dihitungnya dikelompokkan jadi gitu aja. Yang kelompok roti berapa, kelompok brownies berapa. Gitu ya. Terus kemudian nanti dari situ baru ketahuan tuh HPP-nya untuk produknya, produk bahan baku utamanya. Untuk roti bahan baku utamanya apa dirinci. Terus kemudian untuk brownies misalnya bahan baku utamanya apa, kemudian bahan penolongnya apa. Dari situ Bu nanti baru ketahuannya. Jadi dari omsetnya dulu, dari penjualannya dulu, terus kemudian nanti baru ketahuan tuh HPP-nya dari bahan baku utamanya seperti apa. Kalau bahan baku utamanya terlalu banyak, bisa dikelompokkan Bu. Misalnya bumbunya itu banyak banget tipenya, masukin aja jadi satu bumbu gitu. Misalnya gitu. Bisa dikelompokkan juga, misalnya bumbu. Terus sayur-sayuran itu bisa dikelompokkan. Sayur-sayuran kelompokkan jadi satu. Itu ya Bu ya, Bu Balkis. Oke, satu lagi Pak Wahyu ya. Pak Wahyu silakan Pak Wahyu satu lagi sebelum kita lanjut. Saya mau menanyakan terkait dengan keberlanjutan program ini, Pak. Oke lah, ya, ketika di program ini ada pemilihan 100 yang memenuhi syarat akan dapat sertifikat. Yang lain kan tidak, mungkin gitu. Nah, untuk keberlanjutannya bagaimana? Apakah ada pendampingan untuk konseling terkait dengan keuangan dan lain-lain yang berkaitan dengan pelatihan ini gitu loh, untuk keberlanjutannya? Ataukah ya sudah gitu, udah lepas gitu? Kalau itu bisa japri ke masing-masing Pak, bisa ke saya atau bisa ke Pak Samsi, bisa. Kita terbuka kok, nggak masalah kalau misalnya ingin japri, ingin nanya-nanya segala macam, konsultasi atau sharing, saling sharing boleh kok, nggak masalah. Nanti bisa kontak ke saya atau bisa kontak ke Pak Samsi. Nomor teleponnya ada di Telegram. Itu Pak Wahyu. Oke ya. Oke,
Oke, lanjut ya. Karena waktu juga. Oke, ini kita setelah menghitung laba rugi sudah mulai terbentuk, kelihatan Bapak Ibu laporan laba ruginya, tapi masih belum selesai. Kenapa? Karena masih ada beban penyusutan yang harus dihitung. Ya, beban penyusutan yang harus dihitung. Nah, bagaimana cara menghitung beban penyusutan? Cara menghitungnya adalah kita harus mengisi aset tetap di neraca dahulu. Oke, sekarang Bu Rahma geser ke atas ke laporan keuangan neraca ke atas. Ini mohon maaf agak ngebut ya. Oke, ya. Nah, di kolom D sama E dari mulai 14 ke bawah sampai dengan 23 itu kita mengisi aset tetap. Oke, ini karena saya nggak bisa nyoret-nyoret jadi pakai itu aja ya, pakai angka-angka aja ya. Dari mulai DE 14 sampai ke 23. Ya, 14 sampai 23. Nah, itu yang dibesarkan oleh Bu Rahma. Kita mengisi aset tetap ya, aset tetap. Yang diisi adalah aset tetap bangunan yang terkait usaha, tanah yang terkait usaha, kemudian kendaraan yang terkait usaha, peralatan dan mesin yang terkait usaha. Ini harus sinkron dengan apa yang diisi oleh Bapak Ibu di Word. Kan di Word kan tadi diisi ya, diisi tentang aset tetap apa aja. Nah, yang diisi di sini tapi bukan namanya, tapi jumlahnya. Kalau yang di Word tadi jenis-jenisnya. Ya, misalnya mesin, tadi ada Bu Rahma tadi ngisi apa tuh? Kendaraan, tadi ada ngisi, ada motor, ada mobil gitu ya. Kemudian ada aset, misalnya bangunan, ada bangunan rumah, luasnya sekian gitu ya. Kalau yang di Word tadi adalah jenisnya. Ya, berapa macam jenis, kemudian jenisnya apa, itu yang ditulis di Word, tapi yang ditulis di neraca itu adalah angka dari tadi yang ditulis. Contohnya misalnya kendaraan. Kendaraan yang terkait usaha Bu Rahma apa tadi ya? Kendaraan yang terkait usaha. Motor apa mobil? Contoh aja dulu. Motor apa mobil tadi ya? Kendaraan yang terkait usaha. Misalnya motor, ya, pick up. Nah, pick up. Nah, yang ditulis di sini itu bukan tulisan pick up, tapi angka pick up itu dibeli, itu angkanya berapa? Gitu ya. Angka ketika pick up itu dibeli, itu berapa angkanya? Ya, Bu Rahma, itu pick up-nya dibeli kira-kira angkanya berapa ya? Pick up apa? Carry ini ya. Misalnya carry, angka, contohnya misalnya 100 juta, gitu, atau 75 juta. Bukan nilai saat ini ya? Bukan nilai saat ini, tapi nilai ketika aset itu dibeli. Gitu. Atau ada pertanyaan, Pak, itu asetnya nggak dibeli, tapi milik si owner yang memang dihibahkan menjadi aset usaha. Itu gimana menghitungnya? Itu dihitungnya adalah ketika aset itu dihibahkan menjadi aset usaha. Nah, angkanya itu kira-kira berapa? Gitu ya. Jadi bukan tahun motornya, bukan tahun mobilnya, tapi ketika aset itu didapatkan oleh usaha itu tahun berapa. Nah, itu angkanya yang ditulis di situ. Cintanya, Mas. Oke. Cintanya ya. Mas, kalau kendaraannya adalah sewa, itu bagaimana? Apa? Kendaraannya adalah sewa. Oh, sewa. Masuknya ke sewa tadi di laba rugi, Pak. Masuknya ke sewa. Sewa laba rugi ya. Ya, yang ada tadi ada sewa tempat usaha, ganti aja namanya menjadi sewa kendaraan. Sewa kendaraan ya. Ya, jadi yang dimasukkan ke aset tetap ini yang bukan sewa ya, tapi yang milik sendiri. Yang milik maksudnya bukan milik sendiri, yang milik usaha atau kendaraan yang dibeli oleh si usaha tersebut. Oke, Bu Rahma, kalau misalnya kendaraan sudah diisi, maka bangunan yang terkait usaha juga diisi. Tadi kan usahanya ada di bangunan milik sendiri ya. Nah, sekarang dihitung nih. Tempat usahanya itu kira-kira menempati berapa persen dari keseluruhan rumah atau keseluruhan bangunan yang ada. Ya, berapa persen? Contohnya misalnya satu rumah itu nilainya sekitar misalnya 500 juta ketika rumah itu dibeli atau ketika rumah itu dijadikan tempat usaha. Contohnya tahun 2020 nih. Tahun 2020 nilainya adalah sekitar 500 juta. Satu rumah tahun 2020. Nah, yang dipakai tempat usaha itu berapa persennya? Misalnya sekitar 50%-nya yang dipakai tempat usaha. Maka 50% kali 500 juta. Berarti nilainya sekitar 250 juta. Itu yang ditulis. Oke, Bu Rahma kalau misalnya mau jelas pakai rumus aja. Saya ketikin rumusnya sama dengan 50% kali 500 juta. Oke, di enter.
Oke, diantar aja. Nah, itu ya. Jadi aset bangunan yang terkait usaha berarti nilainya 250 juta atau setengah dari nilai keseluruhan bangunan, satu bangunan ketika bangunan itu dibeli atau ketika bangunan itu menjadi aset usaha. Oke, nah sekarang bangunan sudah, kendaraan sudah, peralatan dan mesin berapa angkanya? Dari keseluruhan yang tadi Bu Rahma tulis tuh, peralatan dan mesin. Nilainya kira-kira berapa tuh? Ketika peralatan dan mesin itu dijadikan aset usaha. Oke, peralatan dan mesin ini termasuk peralatan dan mesin, termasuk furnitur ya. Furnitur masuk ke situ Bapak Ibu, meja, kursi, lemari, etalase, semua segala macam masuk ke situ ya. Aset intangible apakah perlu dimasukkan? Boleh dimasukkan tuh ke aktiva lainnya atau boleh juga nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Kalau biar nggak rumit nggak usah dimasukkan juga nggak apa-apa. Penyusutannya gimana? Nanti sebentar. Habis ini kita ngitung penyusutan. Oke. Udah ya. Nah, oke ya. Nah, ini sudah diisi. Di kolom D, Bu Rahma ini sudah mengisi. Ya, kolom D ini sudah mengisi. Ingat di kolom D6, ini neraca pada tanggal 31 Desember 2021. Oke, jadi yang kolom D itu adalah untuk tahun 2021, yang kolom E itu adalah tahun 2022. Untuk mengisi yang kolom E di aset tetapnya, kalau tidak ada penambahan atau pengurangan aset tetap, maka angkanya sama. Oke, kalau tidak ada pengurangan atau tidak ada penambahan aset tetap di tahun 2022, maka angkanya sama. Bu Rahma, kalau misalnya tidak ada pengurangan atau penambahan, angkanya disamain, Bu. Yang kolom E, angkanya disamakan dengan kolom D. Misalnya kolom E-nya 250 juta untuk bangunan, maka yang kanan juga sama 250 juta. Nah, oke ya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau panci dan peralatan masak masuk ke akumulasi masuk ke peralatan dan mesin. Oke, peralatan dan mesin itu semua termasuk juga peralatan produksi, furnitur, lemari, semua masuk ke situ ya, peralatan dan mesin ya. Oke. Nah, ketika aset tetap sudah diisi ya, langkah selanjutnya adalah kita menghitung penyusutan nih. Kita menghitung penyusutan. Gimana caranya kita menghitung penyusutan? Kita menghitung penyusutan itu ada di kolom IJK. Kolom IJK itu ada tulisan analisa penyusutan. Oke, analisa penyusutan. Nah, di kolom ada warna kuning-kuning, kita fokus ke yang kuning-kuning. Di kolom J berapa? J31 ya. Di kolom J31 itu kita mengisi tahun perolehan. Maksudnya tahun perolehan itu apa? Tahun perolehan itu adalah ketika bangunan itu atau aset itu dibeli itu di tahun berapa, gitu ya, di tahun berapa. Di J21 Bu, J22 Bu, Ibu ke J22. Nah, di J22 ini ketika aset bangunan itu dijadikan aset usaha, ya, itu tahun berapa? Tahun berapa Bu Rahma? Ini usahanya dari tahun berapa Bu? Usahanya dari tahun berapa? 2019 ya. Oke, berarti dari bangunannya juga dari tahun 2019. Berarti 2019, Bu. Tahun perolehannya tahun 2019. Ditulis aja di situ, yang kuning itu, J22 itu, kan warna kuning. Nah, 2019. Oke ya. Nah, ketika udah ketemu tahun 2019, maka kita sudah bisa memperkirakan untuk mengisi kolom J24. Ibu ke J24. J24. Diklik aja di situ, jadi J24. Oke, J24 ya. Nah, J24 itu sudah bisa memperkirakan kira-kira bangunan itu sudah digunakan berapa bulan, dari mulai digunakan sampai dengan 31 sampai dengan bulan Desember 2021. Ibu hitung kira-kira tahun 2019 itu bulan apa? Contohnya bulan Januari biar gampang ya. Januari 2019.
Berarti dari Januari 2019 sampai Desember 2021 itu berapa bulan? 2019, 2020, 2021. 3 tahun, berarti 36 bulan ya. Nah, ketika diisi udah 36 bulan, maka udah keluar tuh semua angka-angkanya. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini. Nanti mungkin ada slide yang mau saya bagikan untuk estimasi penyusutan di kolom J23. Jadi untuk bangunan tetap J23 untuk bangunan tetap estimasi penyusutannya itu adalah 20 tahun. Ya, 20 tahun itu berarti kalau di bulan berarti sekitar 240 bulan. J23, Bu. J2 Jakarta 23. Nah, itu ada angka 240, itu adalah estimasi penyusutan untuk bangunan tetap. Bangunan tetap itu adalah 240 bulan atau 20 tahun. Izin tanya, Mas. Izin Ya. tanya. Untuk yang angka 240 itu emang angka tetap ya, pasti ya? Atau ya, bangunan itu kalau bangunan tetap 240. Bangunan tetap 240. Oke. Berarti kita nggak usah ngotak-ngotik itu ya? Sebentar, dapatnya dari mana 240, Mas? Ada ketentuannya, Bu. Ya. Nanti saya bagikan ketentuannya ya. Ya. Oke, berarti nggak usah ngotak-ngotik ya, itu angkanya tetap segitu ya? Ya. Oke. 240 tuh dari 12 bulan kali 20 tahun. 20 tahun itu adalah ketentuan untuk penyusutan Bangunan permanen. Bangunan tetap atau bangunan permanen. Oke. Kalau bangunan tidak tetap itu sekitar 10 tahun. Nanti rincian ininya saya bagikan. Oke, lanjut ada ya. rinciannya, Pak ya. Ya. Ada ketentuannya. Oke, yang berikutnya adalah isi untuk kendaraan di J31. Sama kayak yang tadi, tahun perolehannya tahun berapa? J31, Jakarta 31. Oke, Jakarta 31. Tahun berapa? Apakah sama 2019? Oke, berarti diisi juga yang J33-nya. Berarti sama 36 bulan. Oke. Ketika udah kendaraan udah diisi, maka peralatan sekarang diisi yang J40. J40. Oke. Berarti sama juga peralatan digunakan 36 ya. Oke, Bapak Ibu, ketika kita sudah mengisi analisa penyusutan, ya, dalam hal ini adalah ada 3 aset tetap, yaitu bangunan, kendaraan, dan kondisi peralatan, maka semua penyusutan, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan itu sudah terisi semua. Ya, Bu Rahmah ke laporan laba rugi yang tadi kosong itu sudah terisi tadi. Ibu Maaf, ke laba Pak. rugi geser ke kiri. Maaf, untuk penyusutan peralatan kalau ada tambahan atau perubahan per tahun gimana? Ada perubahan per tahun ya. Itu ada Iya. ada adjustment Ada khusus sih. tambah, ada kurang gitu? Ya, ada adjustment khusus. Yang maksudnya tahun 2022 ada penambahan ya, Bu? Iya, betul. Itu ada adjustment khusus sih. Nanti dijelaskan ya, adjustment khusus. Oh iya. Ada perhitungannya. Oke, nah ini ya. Ini ya Bapak Ibu ya, sebentar ya, saya jelaskan dulu ya. Bapak Ibu lihat di kolom E53, 54, 55. Nah, E53, 54, 55 ya, itu beban penyusutannya udah terisi. Tadi masih kosong ya, sekarang udah terisi. Maka kalau dilihat di sini ini laporan keuangan, laporan laba ruginya ini berarti sudah selesai untuk yang Bu Rahma. Ya, ketika kita sudah menghitung beban penyusutannya. Ya. Ini laporannya sudah selesai nih, laporan laba ruginya sudah selesai. Ya, dengan kondisi laba bersih per bulan ya, itu di E59. Itu laba bersih per bulan. Itu sekitar 115.468.333. Kemudian untuk yang kolom F59 itu adalah laba bersih sebelum pajak dari mulai Januari sampai dengan Juni. Oh, sorry belum dirubah ya. Bu Rahmah, sorry belum dirubah. Yang F39, Bu, F39 itu ada Januari sampai dengan Juli, Bu. Juninya diganti sama Juli, Bu. Kelewat itu. Yang atas sudah, Pak Arif. Yang atas sudah ya?
Udah. Yang F39, Bu, F39. Yang bawah tadi, Bu. Nah, itu Juli Nah, udah itu. ya. Oke. Udah. Jadi Januari sampai dengan Juli 2022. Oke, yang neracanya udah 31 Juli. Oke, Bapak Ibu ya. Jadi ini laporan laba ruginya udah jadi nih, udah selesai, udah jadi. Ketika laporan laba rugi udah jadi, langkah selanjutnya adalah kita mengisi atau menghitung neraca. Ya, laporan keuangan neraca. Gitu ya. Oke. Oke, sebelum lanjut ke neraca, ada yang mau tanyakan dulu Pak Firman, tadi udah dari tadi ngacung. Silakan Pak Firman, ada yang mau tanyakan? Saya tadi udah ngisi, coba-coba ngisi dengan kasus yang berbeda. Tapi kesimpulannya balance antara kolom ini. Cuma kembali lagi ke tadi yang penjualan ya. Kalau penjualan dengan bahan baku itu dia satuannya tidak sama. Misalkan kalau di restoran, kalau kita beli bahan baku satuannya kilogram, lalu penjualan dari kilogram itu dipotong-potong, misalkan ikan ya, ikan dalam 1 kilogram itu bisa dapat 6 potong misalkan. Nah, di pemasaran ini kan satuannya satuan produk, berarti satuan potongan itu. Satuan produk, betul. Itu berpengaruh tidak? Berpengaruh terhadap apa maksudnya, Pak? Perhitungan, maksudnya apakah saya mengikuti satuan produk atau satuan bahan baku atau satuan produk? Tetap mengikuti sesuai dengan ininya, Pak. Jadi misalnya bahan bakunya adalah ikan tadi, produknya adalah belanjanya per bulan adalah kilo, tetap kilogram, Pak. Tetap kilogram. Dalam 1 bulan itu dia belanja ikan per bulan itu berapa kilo gitu. Jadi misalnya belanja per bulan adalah 50 kilo, yaitu ditulis di situ 50 kilo kali satuannya per kilogram berapa. Gitu, Pak. Jadi belanja per bulan itu. Belanja produksi per bulan berapa. Gitu ya. Satuannya tetap sesuai dengan satuan dari masing-masing produknya. Jadi misalnya kalau minyak goreng ya berarti liter. Kalau ikan berarti kilo. Gitu ya. Kalau misalnya beras berarti ya kilo juga, atau mungkin ada yang liter beras gitu. Kayak gitu, Pak. Oke, Man. Oke, terima kasih. Ya, oke, Bu Ahmad, Bu Ahmad lagi, Pak Ahmad. Silakan, Pak. Iya, Pak, menyambung tadi yang barusan tadi, Pak. Ya gini, ini kan saya jasa percetakan ya. Otomatis pemasaran itu kan beda bahan tuh beda harga. Karena yang AP itu per unitnya kita jual bisa sampai 1.000, hampir 2.000 ya per unitnya, 1 unit. Tapi nanti kalau kita pakai kertas craft itu cuma 1.000 harga per unit. Itu gimana? Itu isinya gimana? Berdasarkan jenis kertasnya aja kalau gitu, Pak. Jadi misalnya penjualan untuk kertas A itu berapa per bulan dia omsetnya. Yang B, kertas B berapa per bulan jatuhnya gitu. Sehingga harga per unitnya ngikutin yang kertas itu nanti. Gitu, Pak. Bisa seperti itu juga gitu. Oke, Pak Ahmad. Jelas ya? Oke, Pak Firmansyah, silakan. Pak, tadi itu di dianalisa penyusutan barang ya, Pak ya. Di bangunan yang digunakan, Pak, di kolom J24. J24, oke. J24 ini tadi saya lihat kayaknya ada pakai rumus ya, Pak ya. J24 enggak, Pak. J24 Ibu Rahma aja yang pakai rumus supaya ngitungnya gampang. 30. Gitu. Saya sebenarnya diisi manual juga boleh. Itu kan 36 itu karena dihitungnya 3 tahun kali 12 bulan. 3 tahun. Iya. 12. Jadi Ibu Rahma sendiri yang ngitungnya. Ya, siap. Gitu. Tapi prinsipnya itu adalah bangunan itu digunakan berapa bulan. Jadi sejak bangunan itu dibeli atau sejak bangunan itu diperoleh sampai dengan bulan Desember 2021 itu berapa bulan. Oke. Siap. Itu.
Jadi Makasih mau banyak, pakai Pak. rumus Makasih, atau Pak. enggak? Ya, silakan. Pak Edi, silakan Pak Edi. Mas, tadi yang saya lihat untuk yang penyusutan, kalau tempat usahanya sewa, ada penyusutannya nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tempat usahanya sewa, itu masuknya ke laba rugi, Pak. Di situ ada tempat biaya sewa. Oh, siap. Di laba rugi ya. Siap. Yang kuning-kuning, yang warna kuning. Siap. Nah, itu mungkin Bu Rahma bisa bantu di klik yang sewa tempat usaha. Nah, di situ. Oke, satu lagi sebelum kita lanjut, Pak Andri, silakan Pak Andri. Iya, kalau untuk penyusutan, kalau misalnya barangnya itu barang bekas, dihitungnya dari nota atau gimana ya, Pak? Dihitungnya dari sejak barang itu dibeli, walaupun barang itu bekas. Oh iya, baik. Ya. Terima kasih. Oke, Bu Juni satu lagi. Dari tadi satu lagi. Bu Juni. Oh. Pak, video ini yang... Oh, Pak Juni, sorry. Bu Juni. Ya, Pak, siap. Ya. Oke. Video kita Zoom hari ini apa nanti bisa di-share, Pak? Oh, bisa. Link Zoom ini rekamannya ya? Ya, Pak. Ya, bisa. Nanti panitia yang akan nge-share. Oke. Ya, sekarang Bu Hani satu lagi, silakan Bu. Ya Pak, untuk misalnya dia usahanya tuh berupa franchise, tapi lokasi usahanya tuh ada beberapa gitu ya, ada yang aset dia pribadi, ada yang sewa. Nah itu yang diambil tuh yang mana ya? Yang diambil semuanya Bu. Jadi aset pribadi berarti masuknya ke aset, kalau yang sewa berarti masuknya ke sewa. Oke, berarti kita minta untuk secara nilai keseluruhannya gitu ya Pak ya? Ya, nilai keseluruhan. Pasti ada itu. Laporan keuangan pasti lengkap dia, kalau udah kayak yang franchise gitu sih biasanya. Iya, oke, baik. Terima Tinggal kasih. mau nggak ngasih datanya gitu. Tinggal Nah, itu dia. Ya, itu Oke, dia. Bu Ani. Thank Ya, you. ya. Oke, kita lanjut dulu ya, karena udah lewat nih harusnya. Lanjut, kita sekarang isikan neraca dulu. Bu Rahma naik ke atas. Oke, sekarang bagaimana cara ngisi neraca? Yang perlu diisi ini adalah pertama aset lancar. Ya, aset lagi tulisannya salah, harusnya aset lancar. Aset lancar ini yang perlu diisi adalah pertama, ini yang terpenting, kas dan bank. Oke, kas dan banknya. Kas dan bank itu apa sih maksudnya? Kas itu adalah uang tunai yang dipegang. Bank itu adalah uang tunai yang ada di bank. Ya, bedanya itu antara kas dan bank. Kas dan bank itu sama-sama uang tunai, tapi uang tunainya beda tempatnya. Kalau kas itu berarti uang tunai yang dipegang di tangan, on hand. Ya, kalau bank itu adalah uang tunai yang ada di bank. Oke, nah sekarang jumlah apa yang ditulis di situ? Jumlahnya adalah berdasarkan posisi per tanggal 31 Desember 2021 yang di kolom D, yang di kolom E adalah posisi per tanggal 31 Juli 2022. Itu ya. Oke, jadi Bapak Ibu harus bisa mendapatkan data dari UMKM dampingannya. Kira-kira kalau nggak ada laporan keuangannya atau nggak ada data Excel yang didapat, ya kira-kira uang tunai ketika tanggal 31 Desember 2021 dan uang tunai ketika tanggal 31 Juli 2022 itu berapa? Yang on hand maupun yang ada di bank. Ya, yang ada di bank. Memang ini agak tricky mintanya kalau Bapak dan Ibu-ibu tidak kenal dekat sekali dengan UMKM-nya, maka ini agak sulit ya mendapatkan angka ini gitu ya. Tapi bisa diusahakan dulu ya, kira-kira uang tunai yang dipegang dan uang tunai yang ada di bank itu berapa per tanggal 31 Desember 2021 dan per tanggal 31 Juli 2022. Oke, itu yang paling krusial, yang pertama. Yang kedua adalah ada di bawahnya bank itu ada piutang. Piutang itu adalah barang sudah keluar, sudah dijual, tapi uangnya belum masuk. Ya, tadi ada pertanyaan di chat yang sempat saya jawab, gimana kalau misalnya penjualannya kredit 30 hari, nah itu biasanya masuknya ke piutang tuh. Ya, jadi barangnya udah dijual, tapi uangnya belum masuk. Gitu ya. Biasanya ini adalah penjualan-penjualan yang masuk ke perusahaan misalnya gitu, atau masuk ke toko, atau masuk ke institusi-institusi tertentu gitu ya, itu biasanya pembayarannya mundur ya, jadi itu masuknya ke piutang. Oke, nah sekarang di bawahnya piutang adalah persediaan barang. Persediaan barang itu adalah barang produksi yang sudah jadi tapi belum terjual
dan bahan baku yang sudah dibeli tapi belum terpakai. Oke, ya, saya ulangi lagi, persediaan barang itu adalah bahan jadi ya atau bahan jadi yang belum terjual atau bahan baku produksi yang sudah dibeli tapi belum terpakai. Ya. Itu nanti ditulis di situ angkanya per tanggal 31 Desember 2021 dan per tanggal 31 Juli 2022. Oke, nah satu lagi di bawah, di bawahnya persediaan barang ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini adalah ketika kita sudah mengeluarkan dana, tapi barangnya atau jasanya, produknya itu belum kita nikmati secara keseluruhan. Tapi kita sudah keluar dana secara penuh. Ya, kita sudah keluar dana secara penuh, tapi barang, produk, atau jasanya belum kita nikmati secara penuh. Contohnya apa? Misalnya contohnya adalah sewa tempat. Ya, biasanya sewa tempat itu kita bayar 1 tahun kontraknya. Ya, kita bayar 1 tahun kontraknya. Misalnya dibayarnya di bulan Januari. Kita bayar di bulan Januari sebesar 10 juta untuk kontrak tempat selama 12 juta aja biar gampang ya. 12 juta kita bayar 12 juta selama 1 tahun. Oke, selama 1 tahun, tapi kita bayarnya di bulan Januari selama 1 tahun sampai dengan Desember. Nah, ketika di bulan Desember 2021, berarti kontraknya sudah habis ya, kita sudah menempati tempat itu secara penuh. Berarti itu beban dibayar di mukanya 0. Tapi berbeda kasus ketika di bulan Juli. Nah, ketika bulan Juli kita baru menempati tempat itu selama 7 bulan. Berarti masih ada sisa 5 bulan lagi ya yang belum kita nikmati nih. Ya, sisa kontraknya ini belum kita nikmati. Maka yang ditulis di situ adalah sisa 5 bulan dikali biaya sewa per bulannya berapa. Gitu ya, itu beban dibayar di muka. Nah, untuk perlengkapannya adalah barang-barang yang habis pakai. Ya, biasanya sih nilainya kecil-kecil aja ini, gitu ya. Jadi aset yang kalau aset tetap itu biasanya adalah yang dihitung itu aset yang bertahan lebih dari 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun, lebih dari 1 tahun gitu, itu masuk yang aset tetap. Nah, kalau perlengkapan itu adalah barang habis pakai yang biasanya kurang dari 6 bulan, itu biasanya dimasukkan ke situ. Itu ya untuk perlengkapan. Oke, sekarang gimana cara mengisinya? Mengisinya ini adalah kalau ada catatannya tinggal dimasukin saja angkanya ini. Misalnya contohnya adalah per tanggal 31 Desember UMKM-nya Bu Rahmah ini punya uang tunai yang dipegang misalnya sekitar 5 juta atau 10 juta gitu ya. Tulis 10 juta. Saldo bank per tanggal 31 Desember 2021 misalnya berapa? Contohnya misalnya 100 juta gitu. Iya dulu ah. Mana nih? Oke, piutang. Ini UMKM-nya apa ya tadi ya? Ada piutang nggak? Kalau nggak ada, dinolkan.